Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab Efesus pasal 4 ayat 31. Demikianlah sabda Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Love Canal adalah sebuah wilayah yang terletak dekat Niagara Falls dan pernah menjadi perhatian dunia. Di tempat ini ditemukan sekitar 21.000 ton limbah beracun yang dikubur di dalam tanah. Awalnya limbah tersebut disimpan dalam wadah-wadah logam dan ditanam rapat-rapat di bawah permukaan. Namun seiring waktu, wadah-wadah itu bocor. Racun mulai merembes keluar, mencemari lingkungan, dan membawa dampak yang mengerikan. Anak-anak lahir dengan cacat, penyakit kanker meningkat, bahkan hewan peliharaan pun terkena dampaknya. Peristiwa ini memberikan gambaran yang sangat jelas tentang apa yang terjadi ketika sesuatu yang berbahaya disembunyikan terlalu lama. Demikian pula dengan akar pahit dalam hati manusia. Banyak orang mencoba menutup luka, kemarahan, atau kekecewaan dengan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun seperti limbah beracun di Love Canal, kepahitan yang disimpan tidak akan hilang begitu saja. Pada waktunya ia akan bocor dan merusak kehidupan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, akar pahit dapat muncul dalam berbagai bentuk. Kemarahan yang mudah meledak, kata-kata kasar, perasaan rendah diri, bahkan depresi. Tanpa disadari, semua itu bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi juga hubungan dengan orang lain. Orang yang menyimpan kepahitan akan sulit hidup damai, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan sesamanya. Alkitab memberikan contoh yang luar biasa melalui kehidupan Daud. Dalam hubungannya dengan Saul, Daud mengalami perlakuan yang sangat tidak adil. Ia diburu untuk dibunuh padahal ia tidak bersalah. Hidupnya penuh tekanan dan ketakutan. Namun yang luar biasa, Daud tidak membiarkan akar pahit tumbuh dalam hatinya. Ia tetap memilih untuk mengampuni dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena itu, hatinya tetap lembut dan hidupnya tetap dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 15 mengingatkan kita agar berjaga-jaga supaya tidak ada akar pahit yang tumbuh dan mencemarkan banyak orang. Ini berarti kita harus aktif menjaga hati kita. Kita tidak bisa membiarkan luka batin dibiarkan begitu saja. Kita perlu datang kepada Tuhan, membuka hati dan mengizinkan kasih karunia-Nya menyembuhkan setiap luka. Mengatasi akar pahit bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat mungkin ketika kita hidup dekat dengan Tuhan melalui doa,
firman Tuhan, dan persekutuan dengan Tuhan, hati kita dipulihkan. Roh Kudus menolong kita untuk mengampuni, melepaskan, dan hidup dalam damai sejahtera. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, hari ini marilah kita memilih untuk tidak menyimpan kepahitan. Jangan biarkan hal-hal negatif mengendap dalam hati kita. Sebaliknya, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Biarlah kasih-Nya memenuhi hati kita, sehingga hidup kita menjadi sumber damai bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua akar pahit yang masih mengikat kami, Engkau lepaskan dari dalam diri kami dengan kuasa-Mu. Pulihkan hati kami ya Tuhan, sehingga damai sejahtera-Mu menguasai hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi, karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk memberikan pertolongan. Saat ini kami berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Berikanlah hati yang melayani masyarakat. Jauhkan mereka dari tindakan menyalahgunakan jabatan, agar segala sesuatu yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang terbaring sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.